Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG hari ini ditutup turun tipis 5,69 poin atau minus 0,082% ke level 6951,12. Hari ini IHSG sempat jebol level psikologisnya yang ada di 7000, tertinggi hari ini sempat nyentuh di 7032 sebelum kemudian koreksi dan akhirnya closing di angka 6951. Nah, di saat IHSG koreksi tipis, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas saham-saham dari sektor pertambangan khususnya batubara yang bisa dicermati untuk perdagangan hari Senin tanggal 1 Agustus 2022. Ada saham apa saja? Yang pertama ada saham Adro, kemudian PTBA, Indi, ADMR, dan yang terakhir ada saham Harum. Bagaimana prospeknya untuk hari Senin besok? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Adro atau Adaro Energi Indonesia. Adro hari ini ditutup turun 30 poin atau minus 0,91% ke harga 3.250 per lembar saham. Ada 852 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 279 miliar. Asing hari ini net buy dari transaksi broker. Secara keseluruhan juga ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BK. Dari segi teknikal, Adro hari ini sempat nyentuh resist yang ada di 3350, namun kemudian koreksi setelah di hari sebelumnya itu membentuk doji. Untuk besok seperti apa? Bila kita lihat dari trennya masih ada peluang untuk naik, namun bila kita lihat dari indikator stokastiknya itu sudah masuk area overbought atau jenuh beli, jadi memang wajar kalau misalkan koreksi. Kalau misalkan hari Senin besok lanjut turun, titik yang bisa cermati ada di sini, di support terdekat di 3200. Cermati apakah di titik ini mantul apa enggak. Kalau misalkan mantul, maka ada peluang naik balik lagi ke atas ke resist terdekat. Namun bila ternyata koreksi, itu resikonya yang pertama bisa dibawa turun ke sini dulu. Sini ada sedikit gap ya, yang ada di 3170. Turun ke sini dulu. Bila ternyata ini masih dijebol 3170, maka resikonya bisa dibawa turun menuju ke 3100 sampai 3050. Namun sebaliknya, bila ternyata Adro besok akhirnya hijau, tetap resist terdekatnya ada di sini 3350. Bila mampu dijebol, target terdekat berikutnya, resist terdekatnya ada di 3460. Anda bisa cermati lagi di sini apakah mampu naik atau koreksi lagi. Yang kedua ada saham PTBA atau Bukit Asam Tbk. Hari ini PTBA ditutup naik 30 poin atau plus 0,7% ke harga 4.300 per lembar saham. Ada 424 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 182 miliar. Asing hari ini net buy dan sudah net buy sejak tanggal 19 Juli yang lalu hingga hari ini. Dari transaksi broker secara keseluruhan itu ada akumulasi yang dipimpin oleh broker CS, BK, dan juga BB. Dari segi teknikal, PTBA hari ini hijau setelah kemarin sempat koreksi cukup dalam di hari sebelumnya, namun kemudian mantul di akhir perdagangan dan hari ini juga ditutup hijau. Oleh karena itu PTBA masih ada peluang naik dengan titik terdekat yang bisa cermati di sini, resistnya di 4390. Cermati mampu ditembus apa enggak. Kalau mampu closing di atas ini, maka ada peluang menuju ke resist terdekat selanjutnya yang ada di 4530. Namun sebaliknya, bila kemudian tidak mampu jebol 4390 dan malah koreksi, atau misalkan besok koreksi, langsung koreksi tanpa naik dulu, maka resikonya bisa dibawa balik turun lagi menuju ke sekitar 4200 sampai ke supportnya yang ada di 4170. Cermati di sini mantul apa enggak. Yang ketiga ada saham Indi atau Indika Energi Tbk. Hari ini Indi ditutup turun 30 poin atau minus 1,1% ke harga 2.670 per lembar saham. Ada 175 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 47,2 miliar. Asing hari ini net sell dan sudah net sell dalam 2 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker juga secara keseluruhan ada distribusi yang dipimpin oleh broker OD. Dari segi teknikal, Indi hari ini koreksi setelah dalam beberapa hari itu membentuk tangga naik terus dan akhirnya hari ini koreksi. Koreksinya sedikit di bawah proyeksi support ya. Nah, besok perlu dicermati. Bila kita lihat dari indikator stokastik sudah membentuk dead cross di area overbought. Jadi wajar kalau misalkan koreksi. Koreksinya
Titik terdekat yang bisa cermati ada di sekitar 2620 sampai 2590. Cermati di sini mantul apa enggak. Kalau misalkan ini dijebol, resikonya bisa dibawa balik lagi menuju ke sini 2460. Namun bila ternyata besok ini masih hijau dan closingnya di atas 2680, berarti Indi masih berpeluang melanjutkan kenaikan. Hari ini berarti hanya koreksi wajar saja. Titik yang bisa cermati kalau misalkan naik, ada peluang menuju ke sini, resisten terdekat di 2800. Bila ini mampu ditembus, peluangnya bisa menuju ke sini. Ini resisten selanjutnya yang ada di 2980. Yang keempat ada saham ADMR atau Adaro Minerals Indonesia Tbk. ADMR hari ini ditutup naik 25 poin atau plus 1,37% ke harga 1845. Ada 1,1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 213 miliar. Meski naik, asing hari ini net sell dan sudah net sell dalam 5 hari perdagangan terakhir dari transaksi broker, namun secara keseluruhan itu ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BEKI. Dari segi teknikal, ADMR hari ini candlenya bentuk doji, namun masih berada di tengah-tengah di antara support dan juga resisten. Kalau misalkan besok merah, cermati apakah turun di bawah 1800 atau enggak. Selama masih closing di atas 1800, Anda masih bisa hold, bisa jadi itu sideway atau koreksi wajar sebelum akhirnya melanjutkan kenaikan. Namun bila ternyata closingnya di bawah sini, di bawah 1800, resikonya bisa dibawa turun menuju ke sini lagi, resikonya sekitar 1660. Itu skenario bila ADMR ternyata koreksi, titik yang bisa cermati sini. Support selanjutnya ada di sini sih. Kalau emang turun lagi di 1530 resikonya. Nah, kalau misalkan sebaliknya yang terjadi, ADMR besok naik, masih lanjut naik, itu resisten terdekatnya ada di 1915. Titik ini harus dijebol. Kalau ini dijebol, baru ada peluang menuju ke sekitar 2000 sampai 2050. Ini target resisten terdekat berikutnya dari saham ADMR. Yang terakhir ada saham Harum atau Harum Energy Tbk. Harum hari ini ditutup stagnan di angka 1845 alias closingnya sama di penutupan kemarin. Ada 920.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 169 miliar. Asing hari ini net sell dan saham ini sudah di net sell oleh asing sejak tanggal 20 Juli hingga hari ini. Dari transaksi broker secara keseluruhan juga meskipun ada akumulasi dari BB, namun secara keseluruhan ada distribusi yang dipimpin oleh broker CS dan juga BK. Dari segi teknikal, Harum hari ini bentuk doji. Perlu dicermati besok apakah lanjut naik atau malah koreksi. Yang perlu dijadikan catatan adalah hari ini sempat nyentuh MA5 namun belum berhasil ditembus. Jadi besok perlu diperhatikan closingnya. Apakah closing di atas MA5 atau malah ditutup merah. Kalau misalkan besok masih hijau, closingnya di atas MA5, ada peluang menuju ke resisten terdekat yang ada di 1915. Bila mampu naik lagi, peluangnya menuju ke sekitar sini di 2040. Itu target terdekat dari saham Harum bila naik. Namun bila ternyata koreksi, titik yang bisa cermati, support terdekatnya ada di sini di 1790. Kalau misalkan koreksi dan masih closing di atas ini, Anda masih bisa hold bagi yang sudah punya. Cermati apakah lanjut turun besoknya atau mantul. Kalau mantul ya targetnya masih di sini. Kalau misalkan closingnya di bawah 1790, sudah merah, closingnya di bawah 1790, apalagi bila kita lihat dari indikator stokastik sudah masuk area overbought atau jenuh beli, maka Harum resikonya bisa lanjut koreksi lagi, lanjut turun menuju ke support terdekat berikutnya yang ada di 1670. Selanjutnya ada support yang ada di 1525 kalau emang lanjut turun lagi. Nah, itulah ulasan saham-saham sektor batubara dari segi teknikal yang bisa Anda cermati untuk persiapan trading hari Senin besok tanggal 1 Agustus 2022. Selalu siapkan trading plan dan jangan lupa atur money management sehingga selalu siap saat saham yang Anda incar dibawa naik atau turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.